Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman. Saya merupakan mahasiswa profesi apoteker dari Universitas Pajajaran. Saat ini saya sedang ber-PKPA di Dinas Kesehatan Kota Bandung dan juga Puskesmas Pasir Jati. Kali ini saya akan membahas mengenai obat cetirizine. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu nih, cetirizine itu obat apa. Tapi teman-teman tahu nggak sih indikasi obat tersebut, lalu dosisnya, efek sampingnya, dan juga interaksi obat tersebut dengan apa aja? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Jadi, cetirizine itu adalah obat golongan antihistamin yang digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti bersin, hidung tersumbat, hidung gatal atau berair, dan juga bisa juga untuk mata yang gatal dan gatal pada area kulit seperti biduran. Nah, obat ini tuh bekerja dengan menghambat efek zat histamin yang menyebabkan reaksi alergi pada tubuh. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi gini, kalian tahu nggak sih rinitis alergi atau flu? Nah, jadi rinitis alergi atau flu itu merupakan reaksi yang berlebihan dari sistem kekebalan tubuh kita terhadap zat pemicu atau alergen. Nah, kayak debu, bulu kucing, serbuk bunga, ataupun jamur. Nah, saat tubuh kita terpapar sama alergen tersebut, kita tuh bakalan melepaskan histamin. Nah, histamin inilah yang nantinya bakal menimbulkan gejala seperti gatal pada hidung, bersin, hidung tersumbat, dan juga berair. Selain dari itu, gatal juga atau histamin juga dapat terlepas dari reaksi seperti gatal pada area kulit. Gimana sih? Jadi kayak gini nih untuk yang pada area kulit. Contoh penyakitnya itu adalah biduran atau biasa kita kenal dengan urtikaria. Nah, biduran ini merupakan reaksi alergi pada kulit yang ditandai dengan bentol merah atau putih disertai gatal. Nah, kondisi ini tuh terjadi akibat pelepasan histamin, sama seperti flu tadi. Pelepasan histaminnya sebagai respon terhadap pemicu, yaitu alergen. Bisa jadi dari makanan, obat, gigitan serangga, suhu ekstrim, maupun dari infeksi ataupun kulit kita yang terkena tumpahan cairan kimia. Nah, obat cetirizine ini tuh digunakan untuk meredakan gejala alerginya yang tadi. Jadi supaya flu, gatal, mata berair itu tuh berkurang gejalanya. Nah, tetapi obat ini tuh nggak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat antihistamin lain seperti loratadin dan desloratadin. Ataupun nggak boleh juga dikonsumsi bersamaan dengan obat penenang, obat antidepresan, dan juga tidak bersamaan dengan minuman beralkohol karena dapat membuat lebih mudah mengantuk, pusing, ataupun bisa juga kehilangan kefokusan. Nah, efek samping dari cetirizine ini itu ada mengantuk, kelelahan, sakit kepala, pusing, rasa tidak enak di perut maupun mual. Nah, untuk dosis cetirizine itu terbagi menjadi dua untuk dewasa dan anak. Untuk dewasa dan anak usia lebih dari 6 tahun itu dapat menggunakan dosis 5-10 mg per harinya. Sedangkan untuk anak dari 2-6 tahun itu dapat menggunakan dosis 2,5 mg 1-2 kali per harinya atau 5 mg sehari dengan dosis maksimal seharinya itu 5 mg. Nah, dosis cetirizine itu tuh berbeda-beda tiap orang tergantung usia, kondisi kesehatan, dan juga respon tubuh. Obat cetirizine ini tuh nggak boleh dikonsumsi bagi pasien yang memiliki alergi terhadap cetirizine ataupun hidroxin atau levocetirizine karena bagi penderita yang memiliki alergi terhadap obat ini itu bakal menimbulkan efek samping yang sangat serius. Nah, selain itu juga tidak boleh dikonsumsi untuk penderita dengan gangguan ginjal berat karena dapat menyebabkan penumpukan obat dan meningkatkan risiko efek sampingnya. Nah, untuk obat
cetirizine ini tuh memiliki perhatian yang cukup tinggi bagi ibu hamil dan juga menyusui. Karena untuk ibu hamil itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum minum obat. Karena obat tersebut itu harus disesuaikan dosisnya dan memastikan keamanan untuk ibu hamil. Sedangkan untuk ibu menyusui itu karena cetirizine ini tuh dapat keluar melalui ASI. Jadi hanya dapat digunakan dengan pengawasan dokter agar tidak mengganggu produksi ASI dan juga menjaga keamanan bayi. Untuk gimana sih supaya kita nggak terpapar lagi sama rinitis alergi dan juga biduran. Jadi yang pertama, kita dapat menghindari alergen, menjaga kebersihan, dan juga mencuci hidung. Maksudnya mencuci hidung tuh gimana? Jadi mencuci hidung itu tuh kita dapat mencuci hidung kita dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% supaya rongga hidung kita bersih dari alergen dan juga lendir yang berlebihan. Selain itu juga kita dapat mengelola stres kita karena apabila stres kita tidak dikelola dengan baik, nantinya tubuh kita akan merespon zat pemicu atau alergen itu berlebihan. Jadi jumlah zat histamin yang dilepaskan oleh tubuh kita itu akan lebih banyak dan juga tubuh kita merespon eh, reaksi alergen itu juga lebih tinggi. Sama halnya dengan kayak kita menjadi lebih sering flu atau bersin gitu. Nah, gimana sih cara penyimpanan obat cetirizine? Jadi obat cetirizine ini kan ada dua, ada yang dalam bentuk sirup untuk anak-anak dan juga ada yang dalam bentuk tablet. Nah, untuk obat yang dalam bentuk tablet itu dapat disimpan dalam lemari penyimpanan obat, dijauhkan dari sinar matahari dan dia dapat dalam bentuk tablet dapat disimpan sampai dengan masa kadaluarsanya. Apabila udah melewati masa kadaluarsa, obat itu tidak boleh diminum lagi. Sedangkan untuk obat yang dalam bentuk sirup itu dapat disimpan dalam lemari obat juga, terjauh dari sinar matahari dan hanya boleh digunakan selama 1 bulan setelah pemakaian pertama atau setelah dibuka. Jadi nggak boleh lagi diminum setelah 1 bulan gitu ya teman-teman. Mungkin sekian aja nih pembahasan saya tentang obat cetirizine. Saya Muhammad Aulia Rahman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi